Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Hamdulillahilladzi hadana bi abdul mukhtari man da'ana ilai bil idzni wa qad nadana labbaika ya madallana wa hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril kasari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya nur. Amma ba'du. Saudara-saudara kunikan Allah, ditanyakan kepada Al-Fakir, orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah." Barang siapa yang melihatku di alam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Sebab setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Demikianlah Rasulullah mengabarkan bahwa setan itu nggak bisa menyerupai beliau, ya kan? Namun ada nih sekelompok kecil yang mengaku Muslim mengatakan kalau orang mimpi ketemu Rasulullah, dia harus tahu ciri-ciri fisik Rasulullah. Kalau enggak dia tahu ciri-ciri fisik Rasulullah, bisa jadi itu adalah setan. Padahal Rasulullah sudah bilang, barang siapa yang mimpi ketemu aku, itu adalah aku. Sebab setan tidak bisa menyerupai diriku. Tapi orang nih memahaminya aneh, ya kan? Orang itu harus tahu dulu fisiknya Rasulullah, ciri-cirinya Rasulullah. Kalau enggak, nanti bisa aja setan ngaku sebagai Rasulullah. Padahal sudah bilang setan nggak bisa menyerupai diri, tapi dibalik lagi, diputar lagi, kembali lagi dia, ya kan? Seandainya Rasulullah katakan, barang siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, ketemu aku, maka itu adalah aku. Sebab sungguh setan tidak dapat menyerupai diriku, kata Rasulullah. Titik. Di sini kalau kita pahami, kalau seorang itu bermimpi ketemu Rasulullah, ya itu adalah Rasulullah. Sebab setan nggak bisa menyerupai diri Rasulullah atau mengaku-ngaku Rasulullah. Namun ada orang yang memahaminya, kalau ente nggak tahu fisik Rasulullah, berarti ente itu bisa jadi setan. Ente harus tahu fisik Rasulullah. Enggak juga, nggak harus tahu. Kayaknya kita menyempitkan rahmatnya Allah. Berarti kalau kita mengatakan demikian, berarti kita menyempitkan rahmat Allah. Kita pengen diri kita. Di balik tujuan ini sebenarnya ada sesuatu di balik ini. Di balik ucapan ini ada tujuan tersembunyi. Wallahu a'lam. Intinya kata Rasulullah, barang siapa yang mimpi bertemu denganku, itu adalah aku. Sebab setan tidak bisa menyerupai diriku. Kalau ada orang yang belum tahu ciri-ciri fisiknya Rasulullah dan dia dimimpikan bertemu Rasulullah, ya kan? Dalam mimpi itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu nggak mesti harus bentuk beliau, bentuk jasad beliau, yang bisa jadi Rasulullah bukan menyerupai wajah beliau, tapi menyerupai wajah orang-orang saleh lain. Seperti mimpi seorang saleh dari Tarim, bahwa ia mimpi seseorang itu Rasulullah itu meninggal, dan begitu dilihat wajahnya bukan wajah Rasulullah, tapi wajah Al-Habib Abdurrahman bin Ali Bukit Duri, bapaknya Habib Ali, Walid, Sayyidul Walid Habib Abdurrahman. Beliau seorang saleh dari Tarim bermimpi, beliau melihat Rasulullah wafat, dan ketika wajahnya dilihat bukan wajah Rasul, tapi wajah Habib Abdurrahman. Gak lama Abdurrahman meninggal. Jadi nggak selalu harus wajah Rasulullah. Jadi orang mimpi ketemu Rasulullah bisa jadi Allah serupakan wajah Rasulullah, wajah orang-orang saleh yang lain. Loh, ente tahu dari mana? Ya, kalau setan aja bisa menyerupai wajah siapapun kecuali Rasulullah. Rasulullah bisa aja dengan izin Allah, lebih mudah lagi. Setan itu percaya, oh setan ini jin bisa berubah ini, berubah ini. Ya apalagi Rasulullah. Ya Rasulullah bisa aja menyerupai wajah katakanlah misalnya fulan, seorang ulama yang saleh. Tentunya orang-orang saleh, bukan orang-orang fasik, bukan orang fajir, tentunya orang-orang baik. Rasulullah akan menyerupai beliau. Dan itu kalau seandainya itu orang itu Al-Fakir dijelaskan oleh guru Al-Fakir Al-Habib Mundhir bin Fathul Musawwa, tergantung juga keimanan, kecintaan orang tersebut kepada Rasulullah.
Kalau seandainya dia mimpi ketemu Rasulullah, dia nggak bisa melihat wajah Rasulullah, dia hanya melihat suara aja, itu berarti kekurangan diri kita. Kita belum Allah izinkan memandang wajah beliau yang suci, mata kita sering maksiat, ya kan? Jadi kita nggak diizinkan. Atau keimanan kita belum sempurna banget, masih cacat. Jadi nggak selalu harus wajah Rasulullah, bisa jadi hanya suara aja, bisa jadi dari belakang aja kita lihat. Gitu. Itu banyak orang-orang yang bermimpi ketemu Rasulullah seperti demikian. Atau dia bermimpi ketemu Rasulullah seorang ulama yang soleh, seperti yang tadi ceritakan, misalnya berbentuk Habib Abdurrahman, Sayyidil Walid, Brahman Asegaf, Bukit Duri, atau mungkin Habib Sayyidina Fakih Muqaddam, bisa aja, ya kan? Jadi nggak selalu harus Rasulullah. Jadi kalau ada yang memahami, itu harus tahu dulu Rasulullah itu adalah pemahaman yang sempit. Nggak mesti harus tahu. Jadi umatnya Rasulullah ini Rasulullah udah apalin nih umatku. Rasulullah itu apal setiap umatnya. Orang itu apalagi sering membaca selawat, itulah penghubung antara orang yang baca selawat itu dengan Rasulullah. Jadi mimpi ketemu Rasulullah itu nggak selalu harus wajahnya Rasulullah, nggak selalu, ya kan? Kalau dia memang wajahnya Rasulullah, ya dia bersyukur. Kalau memang bukan Rasulullah, ada hikmah di balik itu. Bisa jadi untuk kemuliaan si pemimpi, bisa jadi untuk kemuliaan bahwa orang yang diimpikan wajahnya itu berarti benar orang soleh nih, karena wajah orang tersebut dimiripkan dengan Rasulullah. Rasulullah meniru wajah beliau seperti Habib Abdurrahman Bukit Duri. Itu Rasulullah cintai beliau. Dan Nabi bukan orang sembarangan, orang saleh dari tarif, seorang wali juga yang bermimpi. Sedangkan mimpi orang mukmin itu 1/46 bagian dari mimpi kenabian, kata Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan ente harus tahu fisik Rasulullah, kalau enggak ente takut setan, ente sama aja ente mengingkari hadis Rasulullah, sama aja ente ingkar sama Rasulullah. Karena sudah bilang, siapa yang mimpi ketemu denganku, maka itu adalah aku, sebab setan nggak bisa menyerupai diriku. Tapi ente balik lagi, ente harus kenal dulu Rasulullah, kalau nggak ente setan ya. Karena sudah bilang, Rasulullah bilang. Jadi kita yang muter lagi, jadi kita otak kita muter lagi tuh kan? Ini pemahaman yang batil ini, sempit ini, pemahaman yang aneh, ini nyeleneh ini. Akhir zaman ada orang begini, berpikir demikian. Ente harus tahu dulu Rasulullah, jangan tuh Rasulullah itu setan. Nah, setan itu nggak bisa menyerupai Rasulullah. Jangan kan suaranya aja nggak bisa setan. Itu saking dahsyatnya Rasulullah, itu nggak bisa diserupai oleh baik iblis pun nggak bisa. Jangan kan setan yang masih jin atau yang masih kelas cere, yang kelas kakapnya iblis, rajanya setan, iblis nggak bisa. Karena kemuliaan derajatnya Rasulullah yang sangat tinggi, yang sangat agung, sehingga Allah berikan keistimewaan buat Rasulullah khususnya tidak bisa diserupai oleh jin atau setan. Nah, namun kalau Rasulullah menyerupai siapapun yang Rasulullah kehendaki dengan izin Allah, bisa. Sebagaimana kita aja percaya kalau jin bisa berbentuk apapun, ya masa Rasulullah kita nggak percaya, ya kan? Rasulullah bisa menyerupai orang soleh fulan. Yang tujuan hikmah di situ adalah si pemimpi itu keimanannya ya sebatas itu, atau ada hikmah di balik itu. Kenapa Rasulullah menyerupai orang saleh tersebut? Berarti keistimewaan di orang saleh tersebut. Bisa juga begitu. Ini yang Al-Fakir dapatkan. Ini bukan karang Al-Fakir, ini Al-Fakir dapat penjelasan dari guru Al-Fakir, Sultanul Qulub Al-Habib Munzir Nurifat Al-Musawa. Beliau sendiri yang mengatakan demikian. Jelaskan kepada Al-Fakir. Jadi bukan karangan Al-Fakir, bukan. Al-Fakir enggak punya ilmu. Al-Fakir dapat dari guru Al-Fakir, ya Al-Fakir tahu. Jadi kalau orang yang bermimpi ketemu Rasulullah, walaupun itu bukan wajah Rasulullah, itu adalah Rasulullah. Gitu. Jadi mimpi itu bebas ya. Mimpi itu bebas, kalau kata guru kami yang salah satu guru kami, alam jin, dan mimpi itu bebas, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa disetting. Orang mau mimpi apapun bebas. Namanya mimpi itu bebas. Nggak bisa dikarang-karang mimpi. Bahwa dia mau mimpi apa, bebas. Itu adalah anugerah dari Allah. Jadi sekali lagi, barang siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, itulah Rasulullah. Jadi tanpa kita harus was-was. Seperti yang mana orang yang sempit tadi, dia was-was dia, jangan-jangan ada setan. Ya karena dia was-was setan, ya ketemulah dia setan. Dia meyakini setan, ya setan ketemu, ya kan? Bukan Rasulullah, tapi setan diketemu, karena dia was-was. Jadi apa yang Rasulullah katakan, kita harus yakin. Jadi setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Tanpa kita harus tahu dulu fisiknya Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah, nggak perlu tahu, nggak perlu. Ya kan, ente cinta Rasulullah, ente rindu Rasulullah,
dengan izin Allah ente bertemu Rasulullah di alam mimpi atau dalam keadaan sadar, itulah Rasulullah. Walaupun yang ente lihat bukan Rasulullah, menyerupai wajah orang saleh lain, itulah Rasulullah. Nah, kebalikannya, jangan sampai kita ngaku-ngaku. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah mimpi ketemu Rasulullah, kita ngaku pernah mimpi ketemu Rasulullah demi tujuan duniawi yang nggak seberapa. Ancamannya berat. Ya kan? Berat ancamannya. Ancamannya bukan dari siapa-siapa, dari Rasulullah sendiri. Rasulullah bersabda di dalam hadis, barang siapa yang berdosa atas namaku, mengatasnamakanku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Rasulullah sendiri yang ngancam. Jadi kalau kita ngaku-ngaku, aneh ketemu Rasulullah padahal enggak, ya kan? Ancamannya neraka inti, ya kan? Dan orang-orang yang soleh, dia takut kalau nggak mimpi ya bilang nggak mimpi, mimpi ya ketemu mimpi, gitu. Seperti Ibnu Munzir diceritakan setelah beliau wafat diceritakan oleh teman beliau, sahabat beliau, Al-Habib Nabil As-Segaf, ketika beliau masih belajar di Tarim dulu tahun 93-an, salah seorang saleh dari Tarim, ketika itu beliau ada di atas salah satu musola di bagian atas. Di situ karena waktu itu pesantren baru belum jadi, masih dalam kondisi sangat sederhana. Salah satu saleh datang menghampiri murid-murid yang lagi pada ngumpul, ditanya, "Ente udah ketemu Rasulullah berapa kali?" Belum pernah. Semua santri-santri Habib Umar saat itu yang dari Indonesia belum pernah. Kecuali Habib Munzir ditanya, "Ente udah berapa kali?" Habib Munzir agak duduk, agak malu menjawabnya, agak berat. "Ente udah berapa kali, Bi?" 80 kali beliau mimpi ketemu Rasulullah. Saat itu saat awal-awal belajar. Ya kan? Dan 80 kali beliau mimpi. Dan mimpi ketemu Rasul ini menurut beliau sendiri, kalau ada yang mengingkari, itu terserah yang mengingkari. Ya kan? Yang penting orang yang udah pernah mimpi ketemu Rasulullah, dia akan beda, akhlaknya akan beda. Kalau orang ngaku-ngaku akan ketahuan. Bagi orang-orang yang tajam, firasatnya tajam, ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, pasti akan ketahuan. Padahal dia belum pernah mimpi, dia nekat demi keuntungan dunia semata yang nggak seberapa, biar jamaahnya banyak, biar itu gimana, dengan keuntungan dunia sedikit, nggak seberapa, dia nekat ngaku-ngaku ketemu Rasul, padahal enggak. Selain ancaman dari Rasulullah, siapkan tempat di neraka. Bagi orang-orang yang firasatnya tajam, dia akan tahu, wah ini orang bohong, dia ketemu Rasulullah. Demi keuntungan dunia dia berbohong. Jadi kita kalau memang kita belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah dalam mimpi, kita katakan belum. Jangan kita ngaku-ngaku. Ancamannya berat dari Rasul sendiri. Siapin tempat di neraka. Dan orang yang belum pernah mimpi ketemu Rasul bukan berarti dia, kata Habib Munzir sendiri, bukan berarti dia itu derajatnya rendah, enggak. Ya kan? Sahabat Rasulullah, enggak semuanya itu mimpi ketemu Rasulullah, enggak semuanya. Ada hanya beberapa sahabat yang enggak, bukan berarti sahabat yang enggak mimpi itu derajatnya rendah, enggak. Banyak hikmah di balik itu. Di antaranya bisa jadi orang yang belum pernah mimpi ketemu Rasulullah jadi tambah rindu, jadi tambah penasaran. Dan orang yang pernah bertemu Rasulullah jangan sombong. Nikmat yang lain jangan sombong. Bukan untuk disombongkan. Dan kita juga jangan ngaku, dan kita yang sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah jangan sombong. Demikianlah saudara-saudara yang Allah, semoga kita dapat berjumpa dengan Rasulullah di alam mimpi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.